Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik di rumah? Cikgu berharap adik-adik di rumah sehat-sehat saja semuanya. Sebelum kita memulakan kelas kita pada malam ini, mari kita buka di dalam doa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk malam ini. Kami mau serahkan kelas kami ke dalam tangan-Mu Bapa di surga. Engkau yang menguasai pikiran dan hati kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, adik-adik, malam ini kita akan menyanyikan sebuah lagu baru. Jadi cikgu berharap adik-adik di rumah ikut cikgu bernyanyi ataupun belajar lagu ini bersama-sama, dan juga gerak tarian yang akan cikgu tunjukkan nanti. Oke adik-adik. Memuji Tuhan. Sekarang ini kita akan mendengarkan pula cerita tentang Yesus dalam Injil Yohanes. Malam ini cikgu akan membawa sebuah cerita tentang penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Adik-adik boleh rujuk Alkitab Anda masing-masing di dalam Injil Yohanes ayat yang bab yang kelima, ayat pertama hingga 18. Pada masa itu, hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem itu, dekat dengan pintu gerbang domba, ada sebuah kolam, disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Serambi itu ialah beranda, atau dalam bahasa Inggris disebut porch. Dan di setiap serambi itu, berbaring ramai orang sakit, orang-orang buta, orang-orang yang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab waktu malaikat Tuhan turun ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, siapa yang masuk dahulu ke kolam sesudah goncangan air itu akan sembuh, apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." dan pada saat itu sembuhlah orang itu. Lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan.
Tetapi hari itu hari Sabat. Adik-adik, hari Sabat itu ialah hari di mana orang Yahudi harus berhenti dan berehat daripada melakukan semua jenis pekerjaan dan datang ke gereja untuk beribadah. Karena itu, orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, Hari ini hari Sabat, dan engkau tidak boleh memikul tilammu. akan tetapi orang itu menjawab mereka, Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Mereka bertanya kepadanya, Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah? tetapi dia tidak tahu siapa orang yang telah menyembuhkan dia, sebab Yesus telah menghilang di tengah-tengah orang ramai. Tetapi ketika dia di dalam bait Allah, Yesus bertemu dengan dia lalu berkata kepadanya, Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar, lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Dan karena itu, orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. sebab itu, orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Adik-adik, melalui cerita ini kita sudah tahu bahwa Yesus itu bukan sahaja dia boleh menyembuhkan orang yang sakit, tetapi dia juga berkuasa atas hari Sabat. Adik-adik ingat tak? Dalam firman Tuhan ada mengatakan, kuduskanlah hari Sabat. Oleh itu, Papa dan Mama adik-adik hari Ahad ataupun hari Sabat, mereka tidak akan bekerja, tetapi mereka akan ke gereja untuk beribadah. Walaupun demikian, kita masih boleh melakukan pekerjaan yang boleh mendatangkan kebaikan kepada orang lain. Contohnya, melawat orang yang sakit, menolong orang tua, seperti yang telah Yesus lakukan dalam cerita ini. Selain daripada itu adik-adik, Yesus juga tahu bahwa orang yang sakit itu sudah berbaring selama 38 tahun. Heran juga ya, Yesus tidak kenal dengan orang ini, tetapi dia tahu bahwa orang ini sudah sakit sudah lama. Ini menunjukkan bahwa Yesus itu sangat sayang dengan kehidupan kita. Dialah yang akan terus-menerus menjaga kita dan melindungi kita sepanjang masa. Sampai di sini saja adik-adik, mari kita berdoa. Yesus, terima kasih buat firman-Mu malam ini. Engkaulah yang menjaga dan melindungi saya, dan oleh itu saya tidak akan takut dan khawatir. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai di sini saja untuk malam ini. Shalom dan Tuhan memberkati. God who made the universe, the earth, the sun, the moon and stars, has a place in His heart for me. From the beginning to the end, God will always be my friend. So I can jump and shout, 'cause God